terus ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Feby Rensani. Saya dari Prodi PGSD dengan NIM 2201083, asal kampus STKIP Rokania. Nah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah dongeng untuk memenuhi tugas teori dan apresiasi sastra anak SD dengan dosen buku Ibu Rinja Effendi SPDI MPD. Pada penasaran nggak dongeng apa yang mau diceritain? Simak yuk! Gadis berambut panjang. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, hiduplah seorang gadis berambut panjang. Ia hidup berdua bersama ibunya yang tua. Namun, ada yang aneh dengan rambut si gadis. Rambutnya berwarna putih, sehingga ia terlihat seperti nenek-nenek. Karena terus diajak oleh penduduk desa, gadis itu pun sering menyendiri. Pada suatu ketika, musim kemarau yang panjang pun melanda desa itu. Seluruh penduduk desa sengsara, termasuk ibu si gadis berambut panjang. Suatu hari, si gadis berambut putih itu pun memutuskan untuk pergi ke hutan. Ia ingin mencari mata air, karena ia tidak mau melihat ibunya terus-menerus sengsara. Pada suatu hari, si gadis berambut putih pun memutuskan untuk pergi ke hutan. Ia ingin mencari mata air, padahal hutan tersebut terkenal sangat angker karena ada naga yang menjaganya. Tetapi gadis berambut putih itu tidak merasa takut sama sekali karena ia tidak mau melihat ibunya sengsara terus-menerus. Sesampainya di tengah hutan, ia melihat mata air. Benar saja, mata air itu dijaga oleh naga. "Apa yang membuatmu kemari, wahai gadis?" tanya si naga. "Aku ingin mencari mata air karena aku gak mau melihat ibuku sengsara terus-menerus," jawab si gadis berambut putih. Mendengar jawaban si gadis berambut putih, si naga pun merasa kasihan. Ia juga kagum pada usaha si gadis berambut putih. "Baiklah, kau boleh mengambil air di mata air ini. Namun, kau harus berjanji kepadaku. Kau tak boleh memberitahu siapapun tentang hal ini," ucap si naga. Si gadis berambut putih pun menyetujui syarat itu. Berkat mata air dari si naga, keluarga si gadis berambut putih pun tak pernah lagi kekurangan air. Namun, seiring berjalannya waktu, desa semakin kekeringan. Si gadis pun tak tega melihat penduduk sengsara. Ia memberitahu mata air yang dijaga oleh naga. Seketika, penduduk desa pun berbondong-bondong menuju mata air itu. Si naga pun sangat marah. "Kau telah melanggar janjimu. Sebagai gantinya, kau harus menjadi penunggu di tempat ini," ucap si naga dengan suaranya yang menggelegar. Menyadari kesalahannya, si gadis berambut putih pun menyetujui hal itu. Namun, ia meminta izin kepada si naga untuk menemui ibunya terlebih dahulu karena ia ingin berpamitan dengan ibunya. Si naga pun mengabulkan permintaan tersebut. Si gadis pun pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang kakek. Lalu, ia menceritakan semuanya kepada si kakek. Si kakek pun merasa sangat kasihan. Ia mencoba mencari cara untuk membantu si gadis. Ia menemukan ide. Ia menyuruh si gadis berambut panjang untuk memotong habis rambutnya. Kemudian ditempelkan di kepala si patung. Lalu si gadis berambut putih itu pun membawa patung itu ke mata air. Si naga pun mengira kalau si patung itu merupakan si gadis berambut panjang. Kemudian terjadi keajaiban. Rambut yang tumbuh di rambut si gadis itu berubah menjadi hitam. Ia pun merasa sangat senang karena ia sudah menjadi gadis normal seperti gadis-gadis di desa. Sejak saat itu, ia hidup bahagia bersama ibunya. Desa pun tidak lagi merasakan kekeringan dan penduduk di sana hidup dengan makmur. Nah, itulah kisah si gadis berambut panjang. Kira-kira ada yang tahu nggak pesan moral yang ada dalam dongeng tersebut? Pesan moral yang terdapat dalam dongeng tersebut adalah, yang pertama, kita harus menyayangi orang tua kita. Kemudian yang kedua, kita nggak boleh mudah nyerah. Kita harus terus semangat. Apapun rintangan yang ada di depan kita, kita harus bisa melewatinya.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa senantiasa berbakti kepada orang tua. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa terus semangat dan pantang menyerah. Saya Febi Rensani, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.